Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan pada kesempatan malam hari ini ada sesuatu yang spesial banget dan mungkin sedikit tidak seperti biasanya. Terlihat dari background di belakang juga berbeda. Kira-kira apa itu? Dan saya tidak sendiri karena ternyata alam semesta mempertemukan kita berdua. Di sebelah saya adalah seorang sahabat lama yang sudah lama nggak ketemu. Kebetulan yang bukan kebetulan kita malam ini ketemu dan kemudian ngobrol dan kemudian saya berkunjung ke rumah beliau yang satu ini. Kita perkenalkan dulu ya, saya Damar Aji dan sahabat saya adalah Mas Eko, lebih dikenal sebagai Mas Eko, Eko Kristal. Eko Kristal. Selamat malam juga Ya, semuanya. oke. Jadi kita lama nggak ketemu ya, Mas Eko Lama ya? kita udah tahun. Kayaknya pasca COVID kita baru ketemu sekarang ya. Betul, Ada betul. 3 tahun lebih. Ada 3 tahun. Ya, dua tahunan lah ya. Sekitar ya. Oke, sekitar itu. Yang jelas malam hari ini teman-teman kita akan ngobrol seputar apa yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang meditasi jiwa, tentang healing, tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, tentang vibrasi, tentang frekuensi dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk membuat diri kita semakin memahami tentang siapa sih diri kita, bagaimana kondisi frekuensi energi kita, kualitas level emosi dan level energi kita. Nah, dipadu nanti dengan Mas Eko atau Eko Kristal ini yang bisa dibilang sebagai pakarnya kristal di Kebumen, ya, pakar kristal di Kebumen. Jadi ini sudah banyak yang kenal sebetulnya ya. Ya, dari banyak teman-teman meditasi juga banyak yang kenal dengan saya, Mas, karena kan kita memang terkoneksinya ya karena kristal itu sendiri. Oke, ya betul. Oke, yang jelas selamat malam Mas Eko, terima kasih. Ini saya di rumah Mas Eko dan di belakang ini ada banyak sekali koleksi kristal. Nanti teman-teman akan saya tunjukkan, ini di ruangan tamu aja ya, baru ruangan tamu sudah seperti ini. Tapi tidak cukup hanya itu, karena kita nanti akan bicara tentang fungsi dari kristal itu untuk apa, seperti apa. Fungsi untuk nanti dipadukan dengan meditasi jiwa itu juga nanti bagaimana, karena tadi saya sudah mencoba meditasi ya Mas Eko ya, meditasi dengan beberapa kristal yang ada di sini. Ini satu, ini adalah clear quartz ya, clear quartz. Kemudian ini ada black jet ya, ini besar, hitam. Dan ini Ametis ungu. Ini ungu ya, jadi ungu. Dan teman-teman mungkin sedikit memperhatikan sedikit berbeda dari saya. Saya biasanya pakai kristal hanya satu, ya. Kali ini saya pakai kristal ada 2, ya, ada 2. Nah, ini ada fungsi yang memang luar biasa. Dan tadi saya sudah coba untuk meditasi, ya Mas Eko. Iya. Dan apa yang saya rasakan ketika saya meditasi jiwa dipadu dengan kristal-kristal ini sangat luar biasa sekali. Oke, gimana Mas Eko? Bicara tentang apa namanya kristal-kristal ini nih, gimana Mas Eko? Kristal sebenarnya memang diciptakan alam atau dikeluarkan alam itu ada fungsi-fungsi yang memang bisa dieksploitasi. Intinya kalau itu lebih menjadikan kita lebih baik, menjadikan sekeliling lebih baik, artinya itu hal yang menurut saya positif. Nah, ini kan fungsi umum ya Mas. Jadi misalkan fungsi umum, saya tertarik sekali tadi kok ada kata-kata meditasi jiwa, saya sangat tertarik sekali karena setelah sekian lama tidak ketemu ternyata Mas Damar ini main meditasi jiwa. Artinya meditasi jiwa adalah sebuah konsep yang sangat bagus untuk membuat kita lebih tenang, sehingga kita dalam bersikap keseharian kita menjadi lebih soft dengan orang lain, kita bisa menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang tidak mengedepankan kepentingan sendiri, ego, ego segala macam itu. Artinya belajar meditasi versi Mas Damar ini sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas jiwa itu kita sendiri. Dalam proses belajar meditasi untuk mencapai titik itu, maka ada alat yang dibikin alam atau ada sesuatu yang dibikin alam yang berupa kristal. Secara alami. Jadi nanti ini akan membantu panjenengan semua, teman-teman semua yang memang
melaksanakan meditasi ini akan lebih mempercepat kita mencapai frekuensi tertentu yang Ya, diinginkan. jadi betul. Jadi ya. kalau teman-teman mungkin sering mendengar bahwa kita kan punya brainwave ya, gelombang otak, ada beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kristal ini nanti akan mempercepat, membantu teman-teman yang susah konsentrasi atau susah masuk ke gelombang alfa atau theta. Iya. Nah, jadi kristal-kristal ini akan membantu teman-teman yang mungkin sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk masuk ke gelombang yang ke bawah dari beta, alfa, theta. Nah, kalau meditasi kan kita harus sampai di level theta ya. Ya. Jadi dengan kristal ini ternyata yang saya rasakan tadi adalah membantu banget masuk ke dalam kondisi theta atau deep trance ya. Lalu di situ kita bisa melakukan yang namanya cleansing. Ya, cleansing itu teman-teman mungkin sering mendengar, tapi nanti dari versi Mas Eko pun kita akan comparekan. Cleansing adalah pembersihan apa yang ada di dalam diri kita, mungkin kebiasaan buruk atau mungkin kayak mental block, energi negatif, aura negatif, khususnya buat Anda yang mungkin ngerasa bahwa hidupnya sering sial, sering sial, ya. Sering apes, nggak enak, usaha gagal, sering mengalami kegagalan atau kebuntuan. Kalau saya sering melakukan yang namanya pembersihan energi dan buka aura. Bagus banget. Ya, gimana Mas Eko? Jadi kalau boleh dijelaskan, ini kan kristal dari alam. Ini berapa tahun dia bertumbuh seperti ini? Kalau yang ngukur ini sebenarnya orang Barat ya. Kalau kita sendiri tidak itu, kalau tidak bisa mengukur. Tapi berdasarkan apa yang saya tahu, jadi kristal ini sebenarnya tumbuh kayak tanaman. Untuk kristal yang seperti ini sudah usianya sudah ribuan tahun, Mas. Artinya ini tercipta di alam, tentu saja ada fungsi sehingga kita sekarang mengeksploitasi fungsi ini sendiri. Kalau tadi khusus kita hubungkan dengan meditasi, maka warna putih ini sebenarnya sebuah lambang sebenarnya, menunjukkan fungsi dia untuk lebih bagaimana kita lebih bersih, lebih bening atau netralisir, atau tadi meditasi kan sebenarnya untuk kita tambah, kalau Jawanya itu lerem, menep ya. Menep. Kalau Jawa lerem atau menep ya. Iya, sehingga kalau kita banyak melakukan meditasi jiwa, itu nantinya akhirnya kita akan mencapai yang namanya perubahan sikap ke sekeliling, betul. yang dirasakan positif. Artinya apa yang dilakukan meditasi jiwa dengan nanti kristal ini sendiri itu akan lebih mempercepat orang itu mencapai proses perubahan diri. Perubahan diri itu kan biasanya kan memang diawali dari bagaimana kita mulai meningkatkan level energi ya teman-teman. Dari energi yang rendah kita naikkan, kan ada skala tuh ya, seperti yang sering saya bilang ke teman-teman, ada skala 20 sampai 1000. Nah, dengan kristal ini membantu mempercepat proses naiknya level energi. Ya, fungsi kristal ini sendiri akan mempercepat perubahan yang dialami seseorang yang nantinya akan bisa dinikmati oleh sekeliling. Artinya lebih cepat kan, sekeliling bisa menikmati perubahan kita sendiri. Jadi perubahan kita akan semakin terlihat manakala orang lain di sekitar tambah nyaman, energi kita tambah soft. Begitu perilaku berubah kan tadi, Mas. Jadi rezeki ya datangnya kan lebih gampang. Iya kan, orang santai, orang menjadi soft, orang menjadi tidak pemarah, orang jadi pemaaf, atau apapun yang dilakukan yang ke arah positif kan itu sama saja menarik energi-energi yang positif kan. Berkecukupan, temennya banyak, terus fungsi jiwa kita sendiri. Jadi segala sesuatu lebih mudah ya. Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa ada sumbatan-sumbatan energi di dalam diri, energi yang kotor dan negatif, itu kan seperti Mas Eko bilang tadi, kalau boleh saya simpulkan lagi bahwa ketenangan jiwa kita, ketenangan batin kita itu akan memudahkan kita untuk menarik segala sesuatu. Iya, betul sekali. Mempercepat ya. Betul. Pencapaian titik itu. Artinya ini kalau ini juga clear quote, Mas. Tapi clear quote juga. Ya, bisa. Ini bisa kadang-kadang bisa digenggam, bisa ditaruh bisa di didekatkan ke kamera Mas Eko ya. Ini clear quote itu. Warnanya putih juga. Kadang-kadang ada yang bening banget itu, Mas. Ini dari alam memang difungsikan untuk itu. Jadi nanti kalau Mas Damar mungkin tadi betul sih yang disampaikan, ini untuk mempercepat meditasi, juga bisa dipergunakan untuk healing. Betul. Juga bisa. Healing kan ada dua ya, ada self healing, ada juga untuk orang lain. Kita orang lain. Betul. Jadi nanti banyak sekali fungsi kristal, tapi malam hari ini mungkin kita membahasnya untuk yang versi meditasi ya. Karena saya tertarik sekali dengan meditasi, apapun bahasanya.
karena itu mengarahkan kepada apa yang disebut perubahan jiwa ya, Jiwa, sehingga betul. nantinya akan bisa dirasakan oleh lingkungan terkecil, mungkin keluarga dulu, mungkin sahabat, mungkin lebih luas lagi lah. Artinya kalau seseorang atau beberapa orang berlaku sama, maka lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang enak, Kondusif ya. Kalau udah enak kan persahabatan enak, mencari rezeki enak, mencapai sesuatu juga enak. Ya. Inilah yang titik kita cari, di mana kenyamanan kita itu akan berimbas terhadap apapun yang ada di depan kita. Ya, betul sekali. Dan teman-teman gini, bahwa selama ini pun saya meditasi jiwa, tidak hanya sekedar meditasi jiwa, tapi saya juga dibantu dengan ada kristal-kristal seperti ini. Dan ditambah lagi, ini sekarang malam ini saya ketemu dengan pakarnya kristal, ya, Eko Kristal. Ternyata bahwa kristal itu berbagai macam bentuknya, warnanya, ya, warna-warna cakra juga ya. Warna cakra, mulai hitam sampai ke putih itu ada semua. Juga ini Mas Damar, jadi banyak sekali orang yang memang berlatih meditasi itu sekarang banyak yang menggunakan kristal. Betul. Karena dari mereka juga banyak hal yang didapatkan dari apa yang disebut kita berinteraksi dengan kristal, menghasilkan sesuatu yang lebih positif lah. Itu sing membuat saya senang Mas, artinya upaya kita berbuat lebih ya. Kalau kita meditasi kan berbuat lebih, sudah ada keinginan kita untuk merubah diri. Betul, ya kan? betul. Nah, kesadaran ya. Kesadaran. Jadi kalau dengan kristal ini bermanfaat kan artinya apa yang panjenengan share kepada teman-teman sekalian ini bisa bermanfaat, apalagi dengan dipakainya kristal untuk mempercepat proses itu sendiri kan artinya itu menjadi proses yang lebih memberkahi banyak orang. Betul. Gitu. Karena secara materi sebenarnya kristal itu juga sama dengan kita Mas. Ini juga punya frekuensi kan. Betul. Tinggal kita nanti memvibrasikannya untuk hal-hal positif, maka akan menjadi positif bagi kita. Betul. Jadi seperti yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa di alam semesta ini kan segalanya itu kan energi, ya. Energi seperti kristal yang ada di sini ya, di belakang kita semua ini kan memiliki energi. Ya, pohon, bebatuan termasuk kristal. Hewan juga, rumput-rumput, tanah dan sebagainya. Nah, sedangkan kristal sendiri setahu saya dia bebatuan yang memiliki nilai energi yang tinggi, Mas Eko. Karena untuk bertumbuh menjadi seperti ini, teman-teman, ini membutuhkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ya. Materinya keras kan itu. Materinya keras banget. Berbeda dengan batuan-batuan lain. Jadi ya itu teman-teman. Artinya dengan konsep meditasi jiwa, terus kemudian saya ketemu dengan Mas Eko seperti ini, memang di samping memang kita sahabat lama yang lama nggak ketemu, kemudian kita memiliki satu kesamaan frekuensi, ya beliau fokus atau lebih fokus di kristal sehingga memahami dunia perkristalan ya. Lalu pemaduannya adalah dengan keilmuan spiritual, metafisika dan sebagainya dan nanti akhirnya mendapatkan satu titik di mana kita memiliki manfaat yang luar biasa.